Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen, serta rekan-rekan sekalian yang menonton video presentasi saya pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edgar Davidson Wiyai dari program Studi Hukum. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan judul yang saya ambil, Hoaks, Ujaran Kebencian, dan Lunturnya Nilai-Nilai Pancasila di Era Media Sosial atau Era Modern. Saya memiliki tema ini karena menurut saya media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tentunya. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menjadi sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk melihat permasalahan ini dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang melatar belakang saya mengambil judul itu adalah saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung sangat cepat. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter maupun YouTube telah mengubah cara masyarakat memperoleh sebuah informasi. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga membawa dampak negatif, yaitu semakin banyaknya penyebaran informasi palsu atau hoax serta ujaran kebencian. Fenomena ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia karena dapat mempengaruhi persatuan, toleransi, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman kembali terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang dalam hal ini sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhususnya Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas di presentasi pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan hoaks? Dan juga apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian? Yang kedua, bagaimana kaitan hoaks dan ujaran kebencian terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Yang selanjutnya, yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat itu sendiri? Dan selanjutnya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Melalui pembahasan ini, saya harapkan kita dapat memahami tantangan yang dihadapi Pancasila di era digital atau era modern. Tujuan dari presentasi pada malam hari ini adalah untuk kita dapat memahami tantangan yang dihadapi Pancasila di era modern atau di era media sosial. Menjelaskan dampak hoaks dan ujaran kebencian terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri, serta menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak kembali dalam menggunakan media sosial. Pancasila merupakan dasar negara. Sudah kita ketahui semuanya, sekaligus ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi
landasan bagi setiap warga negara dalam bertindak maupun berperilaku. Dalam kondisi ini, masyarakat yang semakin beragam dan dipengaruhi teknologi digital, tentunya Pancasila memiliki peran sangat penting menurut saya sebagai pemersatu bangsa. Oleh karena itu, setiap tantangan yang muncul harus disikapi dengan kepala dingin atau dengan tetap berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sesuai dengan yang saya jelaskan di atas, saya akan menjelaskan pengertian apa itu hoax. Hoax adalah sebuah informasi yang tidak benar atau menyesatkan tetapi disebarkan seolah-olah informasi atau hal tersebut merupakan fakta atau benar adanya. Biasanya, hoax dibuat untuk mempengaruhi opini publik, menciptakan keresahan, memperoleh keuntungan tertentu, atau bahkan memecah belah masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah berita palsu mengenai isu politik contohnya yang sedang marak akhir-akhir ini, dan juga kesehatan, agama maupun peristiwa tertentu yang disebarkan secara hoax atau tanpa adanya verifikasi kebenaran terlebih dahulu. Jika masyarakat mudah percaya atau mudah termakan terhadap hoax atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, maka dapat terjadi kesalahpahaman dalam menerima sebuah informasi. Ujaran kebencian. Pengertian dari ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang mengandung penghinaan, hasutan, diskriminasi, atau kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu. Yang sering terjadi yaitu hal-hal sensitif seperti agama, ras, suku, dan tentunya golongan. Ujaran kebencian sering ditemukan di media sosial dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini berbentuk komentar, unggahan video maupun unggahan gambar, maupun pesan yang bersifat provokatif atau menjerumuskan. Perilaku ini menurut saya sangat berbahaya karena dapat menimbulkan sebuah konflik dan merusak hubungan sosial dalam masyarakat yang majemuk tentunya seperti Indonesia ini. Perkembangan media sosial di Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penggunaan media sosial yang sangat besar. Media sosial memberikan berbagai manfaat seperti mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, dan mendukung kegiatan pendidikan maupun ekonomi. Tidak hanya dalam pendidikan maupun ekonomi, menurut saya media sosial sangat membantu dalam pekerjaan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya media sosial sangat membantu. Namun, di balik semua hal tersebut, di balik semua manfaat tersebut, media sosial menjadi sarana yang sangat amat cepat dalam penyebaran hoax itu sendiri dan juga ujaran kebencian itu sendiri. Banyak pengguna yang langsung membagikan informasi. Itu yang tadi saya bilang di atas. Banyak masyarakat masih membagikan sebuah informasi tanpa mencari kebenaran informasi tersebut. Apakah benar ini informasi
fakta atau benar adanya sebelum masyarakat tersebut membagikan informasi kepada masyarakat yang lainnya. Kondisi ini menjadi tantangan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Tentunya ada dampak tersendiri dari hoax. Yaitu yang pertama, hoax dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat karena sulit membedakan mana informasi benar, mana informasi salah, apakah ini informasi benar, apakah ini informasi salah. Terkadang membuat masyarakat sulit membedakan atau masyarakat sering bingung. Maka itu diharuskan kita sebelum membagikan sebuah informasi, kita harus memverifikasi, mencari kebenaran. Apakah benar ini informasi, apakah benar, apakah fakta, baru kita boleh membagikan informasi tersebut kepada orang lain, begitu. Yang kedua, menciptakan kepanikan dan keresahan publik. Yang selanjutnya, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan maupun media. Yang selanjutnya, keempat, memicu konflik sosial akibat informasi yang tidak benar tadi. Oleh karena itu, penyebaran hoaks harus menjadi perhatian bersama. Ada juga dampak ujaran kebencian. Selain hoaks, ujaran kebencian juga memiliki dampak yang sangat besar, sangat serius menurut saya. Ujaran kebencian dapat memicu perpecahan antar kelompok masyarakat, memperkuat sikap intoleransi, dan juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat tentunya. Di dalam negara yang memiliki keberagaman seperti Indonesia ini, ujaran kebencian dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa itu. Karena itu, setiap warga negara harus mampu menjaga etika dalam berkomunikasi agar tidak terjadinya saling sakit hati, tidak terjadinya kesalahpahaman dalam menerima sebuah argumen atau pendapat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kembali lagi, jika dilihat dari perspektif Pancasila, hoaks dan ujaran kebencian jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya itu sendiri. Yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan pada sila pertama, mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap sesama manusia. Yaitu kita harus mentoleransi dan menerima pendapat orang lain. Kita tidak boleh menjudge atau menghakimi atau bahkan melarang orang untuk berpendapat atau memberikan pendapat mereka. Selanjutnya, sila kedua, menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya, sila ketiga, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Sila keempat, mengutamakan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contoh kasus, kita sering melihat penyebaran informasi palsu saat pemilu ya tentunya. Konflik sosial maupun isu-isu yang berkaitan dengan agama atau suku. Karena menurut saya itu hal-hal yang sangat sensitif yang dapat sangat-sangat cepat memicu perselisihan di antara masyarakat. Dengan cara itu menyebarkan hoaks dan informasi-informasi palsu. Banyak informasi yang belum tentu benar
langsung dibagikan oleh masyarakat tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya muncul perdebatan, permusuhan, bahkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Saya dapat memberikan menurut pendapat saya, kebebasan berpendapat di media sosial memang merupakan hak setiap warga. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan harus kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Ketika seseorang menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, maka tindakan tersebut tidak lagi mencerminkan nilai demokrasi yang sehat. Dan juga justru menurut saya bertentangan dengan Pancasila itu sendiri ya. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian merupakan suatu tantangan yang nyata yang harus dihadapi bangsa Indonesia, bukan bangsa Indonesia sendiri. Kita sendiri harus siap menghadapi hal tersebut. Penerapan hukum dalam mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan hukum. Salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering kita kenal dengan UU ITE. Melalui aturan tersebut, pelaku penyebaran informasi palsu atau penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi hukuman. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum menjadi penting agar masyarakat lebih aware dan memiliki rasa takut. Tentunya juga memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaan media sosial dengan bijak. Namun demikian, penegakan hukum harus diimbangi dengan pendidikan tentunya. Dan tentunya yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi menurut saya masyarakat harus lebih sadar dan lebih aware akan bahwa ada suatu peraturan yang mengatur penyebaran hoaks dan harus diikuti menurut saya. Dan masyarakat harus memiliki kesadaran akan hal tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah hoaks dan ujaran kebencian itu sendiri. Yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital, meningkatkan pengetahuan perihal hoaks dan ujaran kebencian itu sendiri tentunya. Agar masyarakat mampu membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana informasi hoaks, mana informasi fakta. Yang kedua, memperkuat pendidikan Pancasila sejak dini. Karena menurut saya, dengan cara ini, kita harus memang diterapkan sejak dini nilai-nilai Pancasila. Agar kedepannya kita dapat lebih mudah menerapkan dan lebih mudah memahami tentunya nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan budaya verifikasi yang tadi saya bilang. Kita harus lebih bijak, kita harus mencari tahu terlebih dahulu informasi tersebut. Informasi yang akan kita bagikan, kita harus verifikasi kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Yang keempat, meningkatkan kesadaran etika dalam penggunaan media sosial. Kita harus lebih bijak dalam bermedia sosial, dalam menggunakan media sosial di era modern ini.
Yang kelima, tentunya memperkuat menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Menurut saya melalui langkah-langkah tersebut ya, nilai-nilai Pancasila dapat terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa hoax dan ujaran kebencian merupakan salah satu tantangan terbesar Pancasila menurut saya di era modern ini atau di era media sosial. Fenomena tersebut dapat mengancam persatuan bangsa, menurunkan rasa toleransi, dan merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat tetap relevan sebagai pedoman dan menghadapi berbagai tantangan tersebut. Oleh karena itu, menurut saya setiap warga negara harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak kembali. Dan juga menjaga persatuan tentunya, serta yang paling penting mengamalkan atau melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya berterima kasih atas perhatian Bapak dosen serta rekan-rekan yang menonton video presentasi saya pada malam hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian.